warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Stempra, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Senang sekali di kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali bersama saya, Alivia Maeswari Pambudi dalam Stempra Menyapa. Di sini kita akan berbagi cerita, pengalaman, dan kisah-kisah inspiratif tentunya bersama narasumber-narasumber hebat yang sudah kita hadirkan di sini. Seperti yang Anda saksikan saat ini, Stempra Menyapa merupakan produk unggulan dari SMK Muhammadiyah Prambanan yang nantinya kita akan dapat berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber hebat yang sudah kita hadirkan di sini. Nah, di kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama Ketua Majelis Dikdasmen PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Ahmad Muhammad MAG di sini. Nah, kita akan berbicara dengan beliau mengenai seputar pendidikan berkemajuan di Muhammadiyah. Tidak usah berlama-lama sahabat Stempra, langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Iya. Ya. Oke, nah Pak, kita di sini akan berbincang-bincang di Stempra Menyapa seputar pendidikan berkemajuan di Muhammadiyah, Pak. Oke, sebelumnya kita akan bertanya nih Pak mengenai visi. Tentunya Muhammadiyah mempunyai misi di bidang dunia pendidikan nih Pak. Nah, visi di dunia pendidikan Muhammadiyah ini seperti apa Pak? Jadi ada 3 poin penting dari visi pendidikan Muhammadiyah, yakni pertama adalah transformasi pendidikan yang berkarakter berbasis nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kemudian yang poin kedua adalah tata kelola yang berdaya saing, unggul, dan inklusif. Serta yang ketiga berorientasi pada lulusan yang berkemajuan, yang mampu menghadapi tantangan global, dan tentu memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat. Ini yang terpenting. Ada 3 poin dari visi pendidikan Muhammadiyah. Oke, baik. Nah, lalu untuk pendidikan berkemajuan sendiri itu seperti apa, Pak? Ya, memang kita ketahui ya bahwa Persyarikatan Muhammadiyah itu punya slogan berkemajuan. Dalam Musyawil ke-13 yang insya Allah akan digelar tanggal 17 sampai 19 Februari ini, tema yang diangkat adalah membumikan risalah Islam berkemajuan, mencerahkan Jogja. Artinya betul-betul punya, ini menjadi tema yang di-highlight oleh Persyarikatan Muhammadiyah, bahwa Islam yang kita hadirkan adalah Islam berkemajuan. Karenanya bagi dunia pendidikan, maka pendidikan yang harus dihadirkan adalah pendidikan yang berkemajuan. Seperti apa pendidikan berkemajuan itu? Nah, ini kan perlu kita berikan penjelasan ya, bahwa tentu pendidikan berkemajuan adalah pendidikan yang siap merespon berbagai tantangan perubahan dengan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh semua elemen atau semua unsur pendidikan, baik sekolah sebagai satu lembaga atau institusi, kemudian seluruh warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, tendik, dan tidak kalah pentingnya adalah para siswa atau peserta didik itu sendiri. Baik, lalu untuk membentuk karakter siswa ini Pak, sesuai dengan visi dari pendidikan Muhammadiyah, untuk membentuk etos pembelajaran bagi para siswa itu seperti apa Pak? Ya, etos pembelajar sepanjang hayat. Bagaimana siswa ini punya curiosity, punya rasa ingin tahu yang tinggi, ini yang harus dibentuk. Sehingga sejak ia masuk sekolah pertama, dalam benak siswa itu ada banyak hal yang harus ia ketahui. Ya, termasuk bagaimana masa depan saya, bagaimana saya harus menghadapi masa depan saya. Apa bekal yang harus saya miliki dan sebagainya. Kalau punya dasar atau karakter etos
pembelajar sepanjang hayat ini akan memudahkan para siswa untuk terus meningkatkan kompetensi diri, ya, baik dari sisi keterampilan, kemudian pengetahuan maupun aspek yang lain. Yang juga penting perlu dicatat bahwa etos pembelajar itu termasuk sikap, ya, sikap-sikap yang harus dihadirkan, yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di ruang kelas, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, termasuk juga di rumah. Karena pendidikan Muhammadiyah itu pendidikan yang integratif, ya, holistik integratif, yang memiliki banyak unsur harus disatukan. Unsur sekolah, unsur keluarga, unsur masyarakat, termasuk juga unsur masjid. Ini sebagai satu simbol dan tempat tumbuh kembangnya keberagamaan masyarakat, termasuk juga siswa. Ini harus bisa secara bersama mengembangkan pendidikan bagi anak-anak kita, bagi peserta didik. Itu yang saya pikir penting untuk dipahami. Nah, lalu tadi Bapak sebutkan bahwa Muhammadiyah ini merupakan pendidikan yang holistik, Pak. Iya. Nah, pendidikan holistik itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa disampaikan. Pendidikan holistik itu pendidikan yang menyeluruh, ya. Menyeluruh semua dimensi orientasi duniawi, ukhrawi, sehingga tidak semata-mata bahwa pendidikan di Muhammadiyah itu hanya untuk kebahagiaan di dunia, tapi juga bahwa ada kebahagiaan akhirat yang kekal kelak, yang harus juga kita persiapkan. Kemudian kecerdasan tidak hanya kecerdasan intelektualitas, tapi juga ada kecerdasan sosial yang harus dibangun, kecerdasan spiritual yang harus juga ditumbuhkan pada diri seorang peserta didik, maupun kecerdasan-kecerdasan yang lain. Ini tidak boleh kemudian hanya terfokus pada satu sisi saja, termasuk juga holistik, menggunakan beragam pendekatan atau strategi pendidikan, kemudian juga menggunakan berbagai media, termasuk juga kemajuan media berbasis IT. Ini juga menjadi bagian yang holistik, harus menyeluruh, termasuk juga melalui media-media yang sekarang ini digandrungi dan sangat akrab bagi anak-anak. Itu juga tidak boleh kemudian pendidikan Muhammadiyah menjaga jarak, ya, mengambil jarak yang sedemikian jauh. Ini tidak bisa. Jadi kita juga harus terus merespon perkembangan dengan berbagai sudut pandang dan perspektif pendidikan. Oke, baik. Nah, selain etos pembelajaran nih Pak, kedepannya pasti dunia industri ini mengalami persaingan yang sangat ketat, Pak. Betul. Nah, tentunya kita harus menyiapkan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Mungkin dari pendidikan dasar menengah Muhammadiyah ini memiliki strategi tersendiri, Pak, untuk menciptakan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Pertama, yang basically, ya, yang mendasar itu adalah karakter. Jadi seringkali saya juga mendampingi beberapa sekolah ketika bertemu dengan dunia usaha, dunia industri. Salah satu kelemahan teman-teman ketika memasuki dunia industri itu adalah karakter. Ya, karakter tidak siap secara mental untuk masuk di dunia kerja, tidak siap mental untuk dihadapkan pada persaingan, ya, dan beragam, bahkan ada yang tidak siap untuk jauh dari keluarga. Nah, itu adalah karakter yang sebetulnya itu bisa ditumbuhkan, dan yang terpenting sesungguhnya bagi dunia industri, dunia usaha, karakter betul-betul dicari, dan ini menjadi kekuatan pendidikan Muhammadiyah. Kejujuran, ya, kemudian bisa berkolaborasi dengan orang lain, sehingga
bagaimanapun juga dalam dunia usaha, dunia industri tidak ada kehidupan yang atau kerja-kerja individual, tapi justru lebih banyak adalah teamwork yang harus dibangun. Ini yang penting untuk dibekalkan kepada para siswa untuk bisa memiliki keunggulan tersendiri. Dan tentu karakter yang dibangun sebagaimana visi tadi adalah karakter berbasis nilai-nilai Islam dan Muhammadian yang jabarannya tentu cukup banyak ya. Dalam proses pembelajaran kita tahu ada pendidikan ismuba yang disampaikan, sehingga pendidikan ismuba itu jangan semata-mata dilihat sebagai sebuah pembelajaran yang kognitif, hafalan dan sebagainya. Itu adalah sebuah proses bagaimana menyiapkan peserta didik untuk ketika lulus nanti masuk di dunia kerja, memasuki dunia industri, persaingan di tengah masyarakat, bahkan sekarang masyarakat global, itu memiliki karakter yang unggul. Kemudian yang juga tentu tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kompetensi, ya, kompetensi dalam bidang pengetahuan maupun wawasan-wawasan yang dibutuhkan dalam kehidupan ke depan bagi para lulusan sekolah madrasah. Ini juga harus dikuasai dengan baik, dan kita tahu ilmu pengetahuan terus berkembang, termasuk juga keterampilan, karena ilmu dan teknologi itu kan tidak pernah berhenti, bahkan kadang perkembangannya, kemajuannya itu melebihi kecepatan kita gitu ya, kecepatan kita merespon. Kadang-kadang kita masih 1-2 langkah, pengetahuan dan teknologi sudah sekian jauh maju. Kita sebagai masyarakat itu tertatih-tatih. Apalagi kalau kemudian kita diam, tidak bergerak, tidak merespon perubahan itu dengan baik, maka ya semakin tertinggal. Iya, betul sekali. Dan juga pendidikan ini pasti mengalami perubahan dan perkembangan, kan Pak? Betul. Dan dalam proses perubahan itu pasti ada tidak enaknya. Iya. Bahkan prosesnya tidak semudah kita membalikan telapak tangan saja. Betul, iya. Nah, pasti kita harus memiliki kiat-kiat nih Pak untuk menghadapi perubahan yang senantiasa berubah terus ini Pak. Seperti apa mungkin bisa disampaikan? Pertama, kita perlu ketahui ya bahwa dalam sejarah Islam itu kan kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW membawa risalah Islam itu sesungguhnya menawarkan sebuah perubahan. Dengan Al-Quran yang dibawa, disampaikan oleh Rasulullah, itu sesungguhnya menawarkan perubahan sistem keagamaan, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik dan sebagainya. Karenanya sesungguhnya umat Islam kita ini memiliki bekal yang luar biasa ya, bahwa kita diberi oleh Allah Al-Quran sebagai sebuah bekal. Seperti dalam surat Fatir ayat 32 yang bisa saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tsumma awrafnal kitabal ladzi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah mewariskan Al-Quran itu kepada hamba-hambanya yang terpilih atau hamba-hambanya yang dipilih, ya kita ini orang-orang yang beriman, orang umat Islam. Namun Allah berikan penjelasan di sana bahwa ada 3 kategori manusia dalam merespon Al-Quran sebagai simbol perubahan tadi. Yakni pertama adalah kelompok zalimun li nafsi, orang yang zalim terhadap diri sendiri, aniaya terhadap diri sendiri, yang dalam salah satu tafsir ya Ma'alimut Tanzil Al-Baghawi itu dikatakan zalimun itu al-jahil. Maka masyarakat jahiliyah itu selalu menolak Al-Quran, selalu menolak risalah Islam, menolak perubahan. Nah, ketika mereka
dikatakan masyarakat jahiliyah itu kan bukan berarti bodoh. Dari sisi peradaban mereka cukup tinggi. Nyatanya mereka punya karya sastra, puisi, ekonominya juga maju, sistem politik dan sebagainya. Namun ada hal yang mereka takutkan, yakni perubahan itu sendiri. Mereka tidak mau menerima Islam karena akan merubah sistem sosial, sistem keagamaan, sistem politik, sistem ekonomi yang penuh dengan riba dan sebagainya. Maka dikatakan kelompok yang semacam ini adalah mereka yang aniaya, yang zalim terhadap diri sendiri karena a priori terhadap perubahan. Ketika ada suara, ada arus perubahan, sudah bikin barier, bikin tembok yang memisahkan garis demarkasi terhadap arus perubahan, gak bisa. Orang yang kelompok yang semacam ini yang aniaya pasti akan tertinggal. Yang kedua adalah kelompok yang muktasid, yang tengah. Tasid ini adalah al-muta'alim, orang yang mau belajar. Nah, ketika terjadi perubahan, mereka mau belajar hal-hal yang belum sesuai, belum memiliki modalitas ya, pengetahuan, kompetensi, modalitas sosial dan sebagainya, keterampilan yang tidak sesuai dengan arus perubahan, maka dia mau beradaptasi untuk mengikuti perubahan itu. Dan yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Sabiqun di sini ditafsirkan sebagai orang yang al-muallim, orang yang mau, kalau terjemah secara harfiah kan orang yang mengajarkan. Dalam hal ini saya lebih memaknai al-mu'alim itu orang yang siap terhadap perubahan sehingga dia sharing, mau berbagi. Ini loh semestinya strategi, semestinya langkah yang harus dilakukan ketika kita dihadapkan pada perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, dalam hal ini apa yang kemudian perlu kita persiapkan sebagai diri sendiri? Tentu setidaknya kita masuk atau memulai dari kategori kedua, ya muktasid, yang mau beradaptasi, yang mau belajar terhadap adanya perubahan. Ya perubahan tidak saja teknologi, tapi juga arus perubahan sosial, perubahan budaya, peradaban dan sebagainya yang ada di sekitar kita. Dan perubahan tidak bisa dihentikan. Ya, perubahan akan terus berjalan. Sementara kalau kita zalimun li nafsi, hanya a priori, ya kita akan tertinggal, akan tergerus oleh arus perubahan. Seperti itu. Oke, jadi kita itu akan bisa melewati dan menerima perubahan-perubahan tersebut kalau kita mau belajar, Pak. Mau belajar. Iya, dan tentu menjadi diri yang tangguh gitu ya. Iya. Jadi kalau ada perubahan itu jangan kita mengurung diri dan membentengi. Betul, ya Pak, iya. Tapi harus kita pelajari. Baik. Lalu berbicara tadi soal lulusan yang unggul, Pak. Itu pasti tidak lepas dari kualitas pembelajaran, kualitas tenaga didik, dan kualitas sekolahnya secara umum, iya. Pak. Nah, itu apakah benar, Pak? Ya, seperti itu. Ketika sekolah ya itu atau pendidikan berorientasi menyiapkan lulusan yang unggul, yang berdaya saing, itu prasyaratnya jelas. Prasyaratnya jelas bahwa butuh proses pembelajaran yang unggul, yang berdaya saing, dan ketika proses pembelajarannya ini juga harus berkualitas, maju, unggul, pasti membutuhkan guru yang unggul, yang berkualitas. Dan ketika guru berkualitas itu bagaimana menciptakan atau melahirkan guru-guru yang berkualitas, butuh manajemen yang juga berkualitas. Sehingga itu menjadi sebuah alur ya, alur strategi bagaimana menyiapkan lulusan yang tadi bermutu, berkualitas, yang unggul dan berdaya saing. Itu ya dari sekolah ya, sekolah, pimpinan sekolah, tim manajemen sekolah harus memberi ruang yang cukup
memadai bagi para guru, bagi para tendik untuk terus meningkatkan kualitas diri. Ya, kalau tidak diberi kesempatan kan kemudian bagaimana mereka akan meningkatkan diri ya. Ketika guru berkesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kualifikasi pendidikannya, maka otomatis proses pembelajaran juga akan berdampak pada proses pembelajaran. Nah, ketika proses pembelajaran semakin baik, maka ya tentu lulusan yang dihasilkan juga akan semakin baik. Termasuk kalau di SMK ya pembelajaran berbasis proyek ya ini luar biasa. Tidak hanya di ruang kelas pun juga harus semakin baik gitu ya mutu dan proses pembelajarannya. Ada literasi tidak hanya kemudian siswa itu dikasih bacaan suruh baca sendiri, tidak, tapi sekarang literasi itu sangat variatif ya, mulai dari tadi keinginan curiosity ya, rasa ingin tahu siswa dikasih misalnya sebuah masalah gitu, ini gimana memecahkannya, silahkan Anda cari alternatif solusi ya, itu diberikan ruang siswa karena guru juga sudah terbiasa diberi ruang oleh sekolah untuk meningkatkan diri, untuk juga mengembangkan diri. Ini alur proses bagaimana kemudian sampai pada melahirkan lulusan yang unggul dan berdaya saing itu. Kalau tadi Pak kita berbicara soal persaingan di dunia industri nih Pak, saya sebagai siswi kelas 12 ini sebetulnya merasa khawatir juga nanti ke depannya apakah saya bisa melewati dan bersaing di dunia industri itu Pak. Nah mungkin Bapak bisa menyampaikan atau memberikan motivasi kepada saya dan teman-teman sekalian untuk menghadapi dan siap nanti ketika di dunia industri. Ya, tadi saya sampaikan pembelajar sepanjang hayat. Artinya meskipun sudah lulus dari dunia pendidikan tidak berarti berhenti belajar. Ya, belajar itu tidak hanya formal di ruang-ruang kelas, tapi dalam kehidupan sehari-hari siapapun itu akan dituntut untuk belajar. Belajar juga tidak hanya melalui textbook begitu ya, tapi dari kehidupan itu sendiri. Proses kehidupan yang kita lalui itu juga kita mesti belajar dari orang lain. Ketika ada orang lain sukses, bukan berarti kemudian menjadikan kita rendah diri, tapi justru menumbuhkan semangat kita, bagaimana saya bisa belajar dari kesuksesan orang lain. Ketika kita sendiri gagal, bagaimana kita berintrospeksi dan belajar dari kegagalan itu untuk kemudian kita meningkatkan diri. Nah, ini yang mendasar ya bagi kita. Dan ketika dihadapkan pada persaingan di dunia kerja dan lain sebagainya, ya kita harus selalu punya motivasi untuk melakukan yang terbaik. Nah, ini penting juga kalau kita belajar Al-Quran ya, belajar Al-Quran dalam surat Al-Mulk dan dalam berbagai term atau istilah yang digunakan oleh Al-Quran itu banyak menggunakan istilah tafdil. Tafdil itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris disebut superlatif, yang lebih baik atau yang paling baik ya. Dalam surah Al-Mulk misalnya saya kutip, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kutipan yang terakhir, ayyukum, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, tidak disebut siapa yang baik amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Artinya kita harus siap berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Dan berkompetisi menjadi yang terbaik itu harus melalui pembiasaan untuk selalu melakukan yang terbaik.
apapun yang kita lakukan itu yang terbaik. Ketika kita belajar ya di ruang kelas itu harus siap untuk melakukan yang terbaik. Misalnya di luar tadi ada latihan tapak suci, itu juga harus masing-masing harus punya semangat. Saya harus menjadi yang terbaik. Nah, dalam hasil nanti itu nanti ya. Tapi yang penting dimulai dari motivasi proses melakukan kegiatan-kegiatan itu ya sebaik mungkin. Belajar, datang ke sekolah, ya terbaik. Jangan yang terakhir gitu. Saya harus datang pertama. Nah, ketika semua orang berkompetisi begitu, maka akan tumbuh ya semangat untuk menjadi yang terbaik dalam setiap diri. Saya juga pernah menjadi trainer calon kepala sekolah atau master trainer calon kepala sekolah di LP2KS bagi calon kepala sekolah se-Indonesia semua jenjang. Salah satu yel-yel yang selalu kita berikan itu adalah I do my best. Aku lakukan yang terbaik. You do your best. Kamu lakukan yang terbaik. We do our best. Kita lakukan yang terbaik. The best, yes. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa kepala sekolah harus menghadirkan berperilaku, bekerja, itu yang terbaik. Sehingga akan menghasilkan sekolah yang terbaik. Itu juga harus ditransformasikan kepada guru. Guru juga begitu, melakukan proses pembelajaran yang terbaik yang dia mampu. Maka siswa pun akan juga punya motivasi untuk belajar yang terbaik. Insya Allah, Allah akan berikan yang terbaik bagi masa depannya. Tapi kalau kemudian motivasi kita, semangat kita ini biasa-biasa aja lah, ya maka nasib kita besok mungkin ya biasa-biasa aja. Enggak yang terbaik. Kita harus yakin itu gitu ya, bahwa ketika kita lakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, maka Allah akan berikan yang terbaik. Tapi kalau kita lakukan ya semaunya sendiri, ya mungkin kita akan dapatkan sesuatu ya begitu, sepadan dengan motivasi, semangat kita dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, jadi sahabat Stempra, sesuai dengan motivasi yang Pak Ahmad sampaikan tadi, bahwa kita ini jangan berhenti berusaha, jangan berhenti untuk belajar, dan harus selalu melakukan yang terbaik ya Pak? Iya. Oke, nah kita memasuki pertanyaan yang terakhir nih Pak. Untuk menjadi warga Muhammadiyah yang tangguh di bidang pendidikan nih Pak, yang baik itu kita harus seperti apa? Apakah sebagai siswa, kita ini hanya datang ke sekolah, mengikuti pembelajaran lalu pulang tanpa mengikuti kegiatan kemasyarakatan, atau ada kewajiban yang lain harus kita ikuti? Ini pertanyaan pamungkas yang sebetulnya gak mudah ini dijawab. Jadi kita sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah, terutama yang ada di dunia pendidikan, baik guru, tenaga kependidikan, termasuk juga siswa, ini memang harus terus berusaha meningkatkan diri untuk menjadi pribadi yang tangguh. Seperti apa pribadi yang tangguh? Ada baiknya kita kemudian ngaji, belajar apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 129. Allah berfirman, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Mengapa ayat ini saya kutip? Karena di akhir ayat ini disebutkan sifat Allah, innaka antal azizul hakim. Al-aziz itu maknanya kuat, al-hakim itu bijak. Yang kemudian saya terjemahkan, saya coba pahami sebagai makna tangguh. Nah, sebelum kata al-aziz itu ada 5 poin penting yang bisa kita garis bawahi. Jadi Rabbana wab'ats fihim rasulan itu maknanya
ya Tuhan kami, utuslah di tengah masyarakat itu seorang rasul yang, nah, apa indikatornya? Yatlu alaihim ayatika, yang membaca, yang belajar ayat-ayatmu. Nah, membaca ayat-ayat Allah itu tidak hanya semata membaca teks Al-Quran atau ayat qauliyah, tapi juga ayat-ayat kauniyah yang dibentangkan oleh Allah, yang dihamparkan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Alam semesta, jagat besar maupun jagat cilik diri kita, kepribadian kita, itu harus terus kita pelajari, harus terus kita baca. Tanpa membaca, ketika kita berhenti dari proses pembacaan diri, pembacaan kehidupan, maka kita akan menjadi pribadi yang ya tidak berkembang. Kemudian wayu'allimuhum, dan mengajarkan. Nah, maka mau berbagi, mau sharing. Nah, sekarang sangat mudah. Generasi muda ini apalagi dengan gadget, dengan sosial media kan sangat mudah untuk sharing kebaikan. Jadi yang di-sharing itu ya kebaikan. Dari hasil belajar itu kemudian di-sharing dalam bentuk apapun. Tidak harus menjadi seorang ustadz terlebih dahulu baru kemudian sharing. Siapapun sekarang ini bisa menginspirasi teman, bisa menginspirasi orang lain dengan ya berbagai caption, dengan berbagai konten, ya apalah, menggunakan aplikasi apapun. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba, Alkitab. Yang ketiga itu Alkitab. Alkitab itu kalau diterjemahkan buku ya. Buku itu kan karya. Nah, maka pribadi yang tangguh itu yang terus berkarya. Nah, karya tidak hanya karya tulis, karya apapun. Ya, sekarang aspek kehidupan sangat luas, bidang keterampilan sangat luas. Yang penting tidak kita hanya belajar saja. Lalu karya kita apa? Maka sering ya kita mendorong agar sekolah maupun di antara sekolah itu saling menunjukkan, menggelar karya-karya. Ya, ini loh karya saya, ini loh karya saya. Bukan untuk sombong, bukan. Untuk saling support satu dengan yang lain. Bahwa kita harus berkarya. Ya. Itu yang ketiga. Wal hikmatah itu kearifan. Meskipun kita terus meniti jalan tinggi untuk kesuksesan melalui proses pembelajaran, sharing dan berkarya, tapi kita tidak boleh melupakan kearifan. Ya, kearifan sosial, kearifan dalam pergaulan kita, bahwa kita tidak sendiri, kita hidup bersama dengan orang lain yang pastinya cukup banyak perbedaan karakter, perbedaan latar belakang sosial, ekonomi dan sebagainya. Itu hanya bisa diselesaikan dengan kearifan. Yang terakhir, wayuzakihim, membersihkan jiwa, membersihkan hati, bahwa seluruh yang kita lakukan itu harus lurus niatnya, bahwa ini adalah untuk ibadah, ini adalah untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita akan mendapatkan hasilnya tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Sehingga persis pendidikan holistik, orientasi dunia tapi juga berorientasi di akhirat. Oke, baik. Jadi untuk menjadi warga Muhammadiyah yang tangguh, kita itu tidak hanya sekedar itu saja ternyata teman-teman, tapi kita bisa dengan perkembangan zaman ini, teknologi semakin canggih, kita bisa menebar kebaikan di mana-mana, terus menciptakan karya-karya gitu. Itu kita bisa lakukan dengan sangat mudah dan jangan lupa dengan kearifan lokal gitu. Baik Pak Ahmad, terima kasih atas waktu dan penyampaiannya yang luar biasa. Sama-sama. Iya, semoga bisa bermanfaat bagi sahabat Stempra di rumah. Baik sahabat Stempra, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Ketua Majelis Dikdasmen PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ahmad Muhammad
MAG, dan dapat disimpulkan dari penyampaian beliau bahwa dengan adanya perubahan, kita jangan berhenti untuk berusaha, belajar, dan terus memotivasi diri untuk selalu melakukan yang terbaik. Sekian dari saya, jangan lupa saksikan terus Tempra Menyapa hanya di channel YouTube SMK Muhammadiyah Prambanan. Saya Alivia pamit undur diri, jangan lupa kata Pak Ahmad, do your best. Stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus semangat mengembangkan diri karena dunia sekarang Terima kasih untuk Alivia dan Bapak, terima kasih. semuanya.